Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Tanpa panjang lebar, sebelum nonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Kalau sudah, monggo masuk ke intro. Film yang berawal dari seorang bapak-bapak yang tinggal sendirian di rumahnya, sebut saja ia Temon. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang gadis yang baru pulang dari Universitas Probolinggo, sebut saja ia Lina. Di sini Temon merasa bahagia dengan kedatangan anak satu-satunya. Di saat mereka sedang makan bersama, di sini Lina meminta izin kepada Temon untuk memperbolehkan teman kuliahnya menginap di rumahnya sementara. Awalnya Temon tidak mengizinkan permintaan anaknya itu, dikarenakan Temon yang kerjanya hanya pengangguran saja. Akan tetapi Lina terus memaksa, dan tak berselang lama ayahnya pun mengizinkannya. Di sini terlihat Lina merasa senang banget akan datangnya temannya itu. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah seorang wanita yang merupakan teman kuliahnya Lina, sebut saja ia Wiwin. Di sana Temon terlihat seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, dan ia terpesona dengan cantiknya parasnya Wiwin. Hari pun menjelang malam, di sini mereka bertiga lagi asik minum alkohol sembari ngerumpi, dan ketika sudah mulai larut malam, mereka pun mabok dan ingin segera pergi ke kamarnya masing-masing. Namun tidak dengan Wiwin. Di sini Wiwin mengendap-endap masuk ke kamarnya Temon. Temon pun kaget dengan apa yang dilakukan temannya Lina tersebut. Wiwin pun langsung nyosor mencipok Temon hingga Temon tidak berkutik sama sekali, dan tak lama kemudian mereka bermantap-mantapan. Namun ketika Temon sudah cerot, Temon terbangun dari tidurnya. Ia sadar bahwa percocok tanaman tadi hanyalah mimpi saja. Di pagi hari, terlihat Temon yang sedang membersihkan ruang tamunya. Wiwin yang melihatnya bersih-bersih merasa tidak tega. Ia pun membantu Temon. Ketika Wiwin sedang bersih-bersih, Temon tidak sengaja melihat gunung Merapinya Wiwin nyungsep dan berbenturan, sampai membuat pisang Temon berdiri dan bergerak ke sana kemari. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan pacarnya Wiwin, sebut saja ia Hendra. Hendra datang karena dia merasa sudah kangen banget dengan Wiwin. Ia sudah lama tidak bertemu sejak ia menginap di rumahnya Lina. Tak malu-malu Hendra langsung mengajak Wiwin berkuik-kuik di kamar Lina dengan gratis, dan di sana terlihat ayahnya Lina sedang menguping dan mendengar desahan Wiwin hingga membuat Temon sange. Di sini Temon tidak bisa tidur dikarenakan ia selalu teringat desahan suaranya Wiwin yang lembut itu. Temon pun menenangkan diri dengan meminum alkohol, dan tak berselang lama datang Wiwin untuk menemaninya minum. Di sini Hendra yang melihat Wiwin sedang berduaan dengan Temon merasa cemburu. Ia pun langsung menghampiri mereka dengan nada bicaranya yang tinggi. Temon merasa tidak enak sendiri kepada Hendra dan ia pun segera pergi meninggalkan mereka berdua. Dari saking cemburunya, secara tidak sengaja Hendra membuat kaki Wiwin terkilir. Wiwin pun kesal dan langsung pergi ke kamarnya dengan kaki yang sedikit kesakitan. Keesokan harinya, di sini Temon sedang mengompres kakinya Wiwin yang memar. Kemudian Lina pamit ke ayahnya untuk pergi ke pasar dan Hendra yang akan mengantarnya. Di sini Hendra terlihat cemburu melihat Temon mengobati pacarnya itu. Ketika mereka berdua berangkat ke pasar, Temon mengantar Wiwin ke kamarnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Ketika Temon mau keluar dari kamarnya, Wiwin menyuruh Temon untuk menemaninya, karena ia merasa bosan jika sendirian di kamarnya. Temon pun mengiyakan keinginan Wiwin tersebut. Namun ketika Temon mau duduk, di sini Wiwin malah bilang kalau ia mencintai Temon. Temon pun kaget diam tanpa kata, hingga akhirnya Wiwin mencipok Temon dan Temon pun membalas cipokan tersebut. Namun ketika Wiwin mau meremas pisangnya Temon, seketika Temon tersadar bahwa yang ia lakukan dengan temannya anaknya itu salah. Ia pun langsung pergi meninggalkan Wiwin. Di kamar mandi Temon merasa malu kepada dirinya atas apa yang diperbuatnya. Ternyata di sini Wiwin mengikuti Temon dan masuk ke kamar mandi itu juga. Dan tak lama kemudian Wiwin pun membuka kolornya dan menyuruh Temon mencicipi serabi lempit miliknya.
Temon yang lama tidak bercocok tanam pun tak tahan dan langsung menyergap kedua gunung Merapinya Wiwin. Hingga akhirnya terjadilah mantap-mantapan di kamar mandi itu. Beralih ke Hendra, di sana Hendra bukannya mengantar Lina ke pasar, malah ia mencoba mengajak Lina untuk bercocok tanam di dalam mobilnya. Awalnya Lina sempat menolak, namun karena terasa enak Lina pun terlihat mulai panas hingga akhirnya ia pun pasrah dengan apa yang semua Hendra lakukan. Tak lama kemudian terjadi percocok tanaman di dalam mobil tersebut. Singkat cerita, Hendra pamit mau pulang karena takut membuat orang tuanya khawatir. Dan keesokan harinya, Lina sedikit menaruh rasa curiga melihat tingkah laku mereka yang sedikit aneh. Dan ia secara tak sengaja melihat Wiwin dan ayahnya bermesra-mesraan di belakangnya. Hingga akhirnya di sini Lina punya rencana untuk membuktikan kecurigaannya itu. Ia pura-pura izin pamit akan menghadiri acara pesta temannya dan mungkin akan pulang esok paginya. Mendengar Lina akan pulang esok pagi, ayahnya pun dengan senang hati mengizinkannya, karena dengan kepergian Lina mereka bisa bercocok tanam semalaman tanpa ada yang mengganggu. Ketika tiba malam harinya, Lina mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Ia pun mendengar desahan Wiwin yang begitu kerasnya. Tak berpikir lama Lina membuka pintu kamar ayahnya dan ternyata di sana mereka sedang bermain kuda-kudaan. Temon kaget sekaget-kagetnya dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi itu bukan seperti yang ia duga, padahal sudah jelas mereka kepergok sudah bercocok tanam. Namun tidak dengan Wiwin. Di sini Wiwin berkata bahwa maksud dari percocok tanaman dengan ayahnya tersebut adalah pembalasan dari perbuatan Lina yang sudah merebut pacarnya dulu. Ia pun mencekek Lina sampai Lina kesulitan bernafas, tak mau kehilangan anak semata wayangnya. Temon langsung memukuli kepalanya Wiwin dari belakang dengan pot bunga hingga ia meninggal. Film pun berakhir dengan kematian Wiwin. Temon masuk penjara atau tidak? Mimin tidak tahu menau tentang hal itu, karena di film tidak ada kelanjutannya lagi. Jangan lupa ya guys, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian terima kasih.